Everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Indri. Kali ini dengan subjek mata kuliah yang berbeda. Selamat datang mahasiswa pada kelas Ekonomi, Industri, dan Digital tahun ajar 2022 dan 2023. Baik teman-teman, langsung saja saya selaku dosen kelas ya akan membahas tentang ruang lingkup apa saja sih yang akan kita pelajari pada pertemuan pertama ini. Selain kita akan memulai kelas dengan perkenalan, setelahnya kita akan langsung saja masuk ke dalam materi, di mana materi yang pertama kita akan membahas tentang paradigma ya terkait ekonomi industri itu seperti apa. Dan kemudian ada sejarah-sejarah konsep dari ekonomi industri. Lalu yang ketiga teman-teman nanti akan saya suruh untuk searching ya di internet, berselancar di internet tentang bagaimana sih keadaan sektor industri yang ada di negara kita dan produk-produk unggulan industri apa saja yang mampu dihasilkan oleh negara kita. Dan yang terakhir akan ada kuis wajib untuk dijawab sama teman-teman semua di LMS punyanya UPN Veteran Jakarta. Adapun tujuan pembelajaran diharapkan mahasiswa ibu pada pertemuan pertama ini mampu mengerti akan ruang lingkup ekonomi industri, lalu mahasiswa dapat mampu menjelaskan perkembangan, sejarah, dan perkembangan ekonomi industri selama 6 mazhab yang ke belakang ya. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menganalisa alternatif tentang ekonomi industri tersebut seperti apa ke depannya ketika terjadinya krisis dan bagaimana sih keadaan sektor perekonomian ya akibat adanya sumbangsih dari sektor industri ini sendiri. Baik, kita akan memulai ya yang pertama terkait dari aliran behavioris. Untuk pandangan ekonomi industri, saya akan buka nanti sebagai diskusi awal di kelas ya, sehingga yang pada materi video pembelajaran ini saya mencoba untuk menjelaskan terkait mazhab-mazhabnya terlebih dahulu. Nah, aliran behavioris ini menyatakan bahwa perilaku pasar merupakan faktor yang penting dalam menentukan struktur maupun kinerja pasar. Dalam hal ini, adanya hubungan antara struktur, perilaku, dan kinerja. Nah, tapi hubungan ini tidaklah hubungan yang linier. Hubungan yang linier itu artinya di saat strukturnya mengalami perbaikan ya dalam suatu perindustrian, mungkin perilaku-perilaku para aktor maupun perilaku-perilaku para konsumen bisa saja tidak sejalan dengan hal itu. Dan kinerja juga bisa saja menurun. Nah, itulah yang dikatakan sebagai perilaku yang tidak linier ya. Dan sepertinya ada perbedaan paham dari masing-masing kegiatan struktur perilaku dan kinerja tersebut yang nantinya dalam keadaan nyata pasti akan mempengaruhi hasil ya dari produk yang akan diciptakan pada sektor industri tersebut. Nah, struktur perilaku dan juga kinerja ini disebut juga dengan nama Latin atau nama asingnya adalah SPC ya. Structure, conductor dan juga performance. Nah, tujuannya sebenarnya apa sih ya? Kita harus mengetahui dulu tentang behavior atau tingkah laku seorang konsumen, aktor produksi, kedepannya itu mau seperti apa, dan apa sih yang diminati sama masyarakat. Nah, selanjutnya ada yang namanya aliran New Industrial Economy. Nah, dalam aliran ini menekankan pembahasan pada perilaku yang terjadi di pasar dan strategi yang digunakan dalam pasar. Aliran-aliran ini mengadopsi pendekatan yang sebelumnya hampir sama ya seperti yang ada di aliran behavioris, tapi pada saat New Industrial Economics ini sudah mendapatkan aktor-aktor siapa saja yang akan unggul yang mampu menjadi monopoli pasar gitu. Jadi pada dasarnya sifat monopoli ini sudah ada dari zaman penjajahan dahulu ya teman-teman, dan kemudian struktur pasar monopoli dan oligopoli ini yang merupakan cerminan awalan baru pada New Industrial Economy. Berikutnya ada mazhab dari UCLA Chicago School.
Nah, dalam aliran ini berpandangan bahwa keberhasilan suatu perusahaan untuk beroperasi secara efisien merupakan kunci utama keberhasilan perusahaan di dalam pasar. Nah, teman-teman, kita harus pahami dulu ya arti kata dari efektif dan juga efisien. Efektif adalah tepat guna, ya. Eh, Efektif adalah tepat sasaran, efisien adalah tepat guna. Jadi bukan berarti yang efisien ini dalam artian adalah yang termurah, yang terbaik. Tapi gimana caranya dengan dana yang kita punya tepat guna ya teman-teman. Semua yang kita butuhkan mampu untuk kita hasilkan dengan menggunakan dana yang tersedia. Jadi apa yang kita butuhkan, kita mampu untuk alokasikan dengan dana, mampu kita wujudkan dengan dana yang tersedia, tapi dengan kualitas yang maksimum gitu. Nah, sehingga ketika sudah terjadinya keefisiensi dalam suatu perkembangan ya ekonomi di pasar, maka keberhasilan itu akan tercipta. Contohnya saja seperti ini. Teman-teman sering kita membeli barang ya dengan harga yang begitu mahal dan kemudian kita membandingkan dengan produk yang serupa dengan harga yang begitu murah. Bagi teman-teman yang mungkin sudah merasa mempunyai paham bahwa oh saya lebih baik membeli barang yang mahal saja asal mendapatkan kualitas yang bagus ya. Tapi terkadang mungkin ada juga pemikiran lain. Berpikir bahwa ya udah nggak apa-apa beli yang murah, toh juga tidak digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kembali lagi kepada kalimat efektif dan efisien, tapi dalam industri ini kita berbicara yang efisiennya dulu ya. Nah, efisien ketika suatu industri menggunakan biaya modal ya, hanya dengan membelikan bahan baku dengan produksi yang standar, maka ia mengharapkan seorang konsumen yang royal ya akan produknya. Tentunya itu tidak akan bisa terjadi ya, teman-teman. Karena balik lagi untuk kunci dalam keberhasilan perusahaan, dia ini harus kembali lagi pada pahamnya behavior ya. Harus bisa menciptakan struktur, perilaku dan juga performance yang baik ya. Kontrol-kontrol akan barang itu harus dijaga. Sehingga struktur dalam pasar ini akan terbentuk dan konsumen akan loyal untuk always buying their product. Sampai dengan konsumen merasa bahwa kesetiaannya ini sangat berharga untuk keberlangsungan produk tersebut. Sampai dengan konsumen mungkin akan merasa kalau saya tidak membeli mungkin produk ini tidak survive gitu. Dan karena memang produk tersebutlah yang diidam-idamkan oleh konsumen. Nah, itu tadi strukturnya sudah terbentuk seperti itu di dalam behavior. Sehingga performance dari produk tersebut pasti akan selalu dijaga dan selalu dipentingkan dari kepuasan konsumen ya. Nah, kemudian pemikiran ini bertentangan tentunya dengan paradigma yang SCP tadi di awal ya, bahwa tadi saya sampaikan, ketika suatu kinerja yang diutamakan, pasti kita harus mengedepankan tepat guna atau tepat sasaran tadi. Gitu. Di mana nanti di dalam pasar ditentukan juga tingkat konsentrasi pasar dan kemampuan pelaku pasar untuk mengendalikan harga. Bagaimana ketika suatu produk yang memang hanya satu produsen saja yang mampu memproduksi, maka pasti harganya akan mahal. Nah, strukturnya pasti mengarah ke pasar yang monopoli. Atau mungkin hanya akan ada beberapa produsen-produsen yang mampu untuk memproduksi barang tersebut mengarahnya kepada oligopoli. Nah, selanjutnya ada yang namanya paham dari contestable market, di mana aliran ini berpendapat bahwa kompetisi menjadi kekuatan untuk mewujudkan tercapainya keseimbangan pasar, di mana biaya untuk masuk ke dalam pasar atau keluar dari pasar itu dalam artian gini, kita sudah get in the market, berarti kita bersedia untuk menjajakan atau terlibatlah dalam algoritma pasar nanti mau terjadi seperti apa. Nah, kemudian ada yang namanya biaya keluar. Untuk kita menghentikan semua produksi tentu pasti akan ada diukur ya, BEP-nya berapa, lalu umur dari persediaan barangnya seperti apa, ketahanan suatu asetnya berapa lama umurnya ya. Nah, ini mewujudkan tercapainya keseimbangan pasar di mana biaya untuk masuk ke dalam atau keluar pasar sama dengan nol. Jadi dalam contestable market, sebisa mungkin dia ketika masuk ke dalam pasar dan keluar dari pasar tersebut tidak
menimbulkan kerugian. Kita ambil contoh yang termudahnya aja, mungkin teman-teman tahu ya penjual buah ya yang ada di pasar, atau mungkin sering ada penjual buah dadakan deh gitu yang tiba-tiba ada di pinggir jalan. Misalnya lagi musim durian, lalu saya sebagai seorang penjual, saya akan mencari di mana ya tempat saya bisa membeli durian dengan harga yang murah, lalu saya jual dengan harga yang mahal. Berharap saya akan mendapatkan untung. Nah, tapi at the time, mungkin tidak semua durian saya itu laku terjual ya, teman-teman, di masyarakat. Sehingga ada sisa durian-durian yang tadi tidak laku dijual, dan saya harus berpikir nih agar biaya masuk dengan biaya keluarnya itu tidak merugi alias sama dengan nol, maka gimana caranya saya harus menjual murah barang-barang tersebut. Maka teman-teman pasti sering menemukan penjual-penjual yang sering melakukan obral ya. Bilangnya flash sale untuk akhir tahun atau mungkin sisa stok. Nah, itu sebenarnya tujuannya adalah mereka supaya biaya masuk dengan biaya keluar itu tadi sama dengan nol. Kenapa? Karena kalau kita berharap menjual 1.000 buah durian dan ternyata kenyataannya yang laku dijual hanya 300, maka 700-nya terjadi sisa, membusuk, mungkin sudah kebuang dan lain-lain ya, maka ini menimbulkan kerugian. Nah, konsep contestable market sebisa mungkin sebagai seorang pelaku industri ya, harapannya nanti kan teman-teman sebagai mahasiswa tidak hanya menjadi seorang pekerja lah ya, teman-teman mampu untuk menciptakan wirausaha sendiri. Bagaimana teman-teman menurut contestable market ini tidak merugi ketika teman-teman harus leave the market? Mungkin teman-teman mau cari objek atau mungkin barang jualan lainnya, atau mungkin mau shifting kepada jenis jasa lainnya. Intinya, bagaimana kita masuk tadi tidak harus membayar dengan biaya yang besar, dan bagaimana kita keluar kalau bisa semua laku terjual atau mungkin tidak rugi. Nah, selanjutnya ada mazhab atau paham Australia, di mana pandangan ini menganggap bahwa intervensi terhadap sistem pasar ya harus seminimal mungkin. Sehingga kita kategorikan di sini intervensi-intervensi anggaplah dari sektor pemerintahan atau mungkin dari pesaingnya ya. Sebisa mungkin intervensi-intervensi ini dalam keadaan yang rendah. Jadi kita tidak harus diatur, kita tidak harus dikondak sama pihak-pihak lain. Kita harus merasa bahwa kita juga independen ya, mampu untuk menentukan harga sendiri dan mampu untuk menentukan pangsa pasar sendiri. Nah, aliran ini memiliki anggapan bahwa tingkat profitabilitas ya tentang keuntungannya ya yang terjadi pada pasar persaingan monopolistik sudah cukup untuk mendukung terwujudnya peningkatan teknologi dan inovasi. Nah, teman-teman harus kembali lagi mengingat ya tentang definisi-definisi jenis-jenis pasar ya. Ada pasar persaingan sempurna, ada monopoli, oligopoli, monopolistik ya. Itu teman-teman harus refresh lagi gitu. Nah, berpendapat bahwa pada aliran Australian tentang profitabilitas, bagaimana suatu perusahaan menciptakan ya keuntungan-keuntungannya yang terjadi di pasar ini, harus sudah bisa memanfaatkan yang namanya teknologi dan inovasi. Nah, Australian ini sebenarnya menggambarkan di zaman sekarang yang terjadi adalah perusahaan retail dengan market digital atau startup ya, dimana kalau kita bisa aja sebenarnya nggak harus membuka toko secara offline ya. Kita bisa berjualan via online saja gitu. Mungkin rumah kita yang dijadikan sebagai stokisnya, distributornya, tempat penyimpanan barangnya, sehingga kita tidak membutuhkan toko. Sekarang orang-orang berpikir bahwa pengusaha-pengusaha muda ya, atau mungkin para wirausaha yang sukses itu berpikir bahwa toko hanya sekedar legalitas ya dari suatu perusahaan itu berdiri, tapi pada dasarnya mungkin dia sudah memiliki beberapa stokis-stokis yang tersedia gitu di beberapa daerah. Hal itu untuk meminimalisir biaya modal. Nah, itulah yang ditanamkan oleh aliran Australia. Oke, yang berikutnya ada NEO, yaitu New Empirical Industrial Organization, di mana dalam aliran ini berusaha memperbaiki aliran Harvard dalam pendekatan aliran yang memfokuskan tentang teori ekonomi, di mana ada metode ekonometrika yang cukup kompleks ya. Kita mundur sedikit lah, ada yang namanya aliran Harvard, di mana yang namanya industri ini harus diperhitungkan dengan pengukuran-pengukuran statistik dan juga matematika. Seperti halnya dalam aliran industrial ini kita harus tahu variabel-variabel apa saja yang menjadi uh,
key variable atau yang memiliki pengaruh yang sangat kuat ya terhadap keberlangsungan dari suatu sektor perekonomian. Nah, kemudian dalam pengukuran kinerjanya ya aliran-aliran ini dalam NEO ini menyempurnakan bahwa tidak harus sekompleks itu ya dalam perekonomian, di mana pengukuran kinerja dan kekuatan pasar itu bisa diturunkan dari persamaan-persamaan yang memang sifatnya terjadi sehari-hari gitu ya. Dan Neo ini berasumsi adanya dinamika pasar yang sangat diperlakukan secara model representatif dari keadaan atau economic behavior sehari-hari. Jadi nggak harus ya yang pada Neo ini diukur secara model, harus membuat dulu analisa pasar, karena pada dasarnya mungkin masyarakat itu bisa menentukan apa yang mereka inginkan dan nanti jadi demand dan ukuran supply bagi suatu perusahaan. Oke, berikutnya akan ada kuis ya teman-teman dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi. Bagi mahasiswa saya di Prodi Ekonomi Pembangunan ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta, silahkan membuka leads Anda. Nanti akan terlihat soal-soal ya, ada 2 soal kuis yang wajib Anda jawab secara tertulis dan kita akan membahas di kelas. Jadi pastikan Anda sudah menonton dulu tayangan video ini sebagai masukan Anda sebelum memulai perkuliahan di kelas. Dan berikutnya bahan referensi yang teman-teman bisa jadikan untuk pedoman bacaan ya, untuk memperdalam ilmu dari ekonomi industri dan digital adalah bahan-bahannya ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan untuk pertemuan pertama pada mata kuliah Ekonomi Industri dan Digital. Jadi di sebelum UTS kita akan membahas terlebih dahulu ya tentang makna-makna dari perekonomian dalam sektor industri. Dan setelahnya, setelah UTS maksud saya, kita akan membahas terkait ekonomi digital. Sekian penjelasan untuk pertemuan pertama. Sampai bertemu di kelas. Jangan lupa menjawab kuisnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.